Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumal zalimin. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi. Adakah kamu tidak memperhatikan kepada orang yang mendebat Ibrahim di dalam masalah Tuhannya? Apakah kalian tidak memperhatikan tentang kisah tentang seseorang yang mendebat jadal itu mendebat Nabi Ibrahim di dalam masalah Tuhannya. An atahullahul mulk li an atahullahul mulk, sebab Allah memberikannya sebuah kekuasaan atau kerajaan. Ay hamalahu batrau bi ni'amillahi ala dzalik, yang kemudian dia angkuh atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Wa huwa Namrud, dia adalah Namrud. Ini kisah tentang Raja Namrud. Raja Namrud yang mendebat Nabi Ibrahim dengan di masalah ketuhanan. Namrud ini keturunan Kan'an bin Nuh, keturunan anak durhaka yaitu Kan'an bin Nuh, hasil anak zina. Jadi Raja Namrud ini. Badal min haj berupa, artinya seperti apa debatnya itu seperti apa? Qala Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim berkata, lamma qala lahu man rabbukal ladzi tad'una ilaihi, ketika si Raja Namrud berkata kepada Nabi Ibrahim, man rabbukal ladzi tad'una ilaihi, siapa Tuhanmu yang engkau ajak kita untuk mengimaninya? Nabi Ibrahim berkata, rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit, Tuhanku adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Zat yang menghidupkan, yuhyi menghidupkan, wa yumiit dan mematikan. Ai bi khalqil hayati, artinya dengan menciptakan kehidupan, wal mauti dan mati, fil ajsadi pada jasad-jasad atau tubuh-tubuh. Qala ana uhyi wa yumiit, qala berkata si alladzi tadi, siapa orangnya yang mendebat, siapa? Raja Namrud yang mendebat Ibrahim. Ana uhyi wa umit, aku juga menghidupkan dan mematikan. Dengan cara apa? Bil qatli, dengan membunuh, wal afi dan memaafkan. Wal afi anhu, dan memaafkan. Jadi ini sekaligus kisah bahwa seorang Namrud itu ternyata bodoh, dangkal sekali pemikirannya. Lho, kena ngono aku juga iso mateni nguripi. Dengan cara membunuh berarti mematikan, atau memaafkan orang berarti menghidupkan. Wada'a birajulaini, kemudian dia memanggil dua orang laki-laki, dipanggil. Faqatala ahadahuma, maka kemudian Raja Namrud membunuh salah satu di antara dua orang. Wa tarakal akhar, dan meninggalkan yang lain. Ini menurut dia ini sudah menghidupkan dan mematikan. Falamma ra'ahu ghabiyan qala, ketika Nabi Ibrahim melihatnya seorang ghabi ini bodoh artinya dangkal ilmunya. Oh, ternyata Nabi itu bodoh, pengak apa bahasanya gitu, bodoh. Maka kemudian ternyata ketika Ibrahim tahu ternyata sedangkal itu pemahamannya tentang ketuhanan, bahwa menghidupkan berarti ini orang dikasih, sudah kamu ke sana berarti menghidupkan, orang dibunuh berarti mematikan. Maka kemudian qala Ibrahim, kemudian Ibrahim berkata, mutanakin ila hujjatin auduh,
berpindah lagi ke argumen yang lebih jelas, argumentasi yang lebih jelas. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq, maka sesungguhnya Allah ini menerbitkan langit dari arah timur. Menerbitkan apa? Matahari dari arah timur. Fa innallaha ya'ti, sesungguhnya Allah ya'ti menerbitkan bisyamsi langit matahari minal masyriq dari arah timur. Maka fa'ti biha anta, maka coba datangkan matahari ini minal maghrib dari arah barat kalau kamu bisa. Nah, ini perdebatan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Kejadian ini setelah Nabi Ibrahim dibakar ya. Setelah Nabi Ibrahim dibakar. Fabuhital ladzi kafar ay tahayyara wa dahsya, maka bingung dia. Fabuhita, maka bingung alladzi kafar, orang yang kufur, yaitu Raja Namrud. Ay tahayyar itu bingung, wa dahsya dan terdiam, terbungkam, bingung dan terdiam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak menunjukkan kepada kaum yang zalim. Bil kuf ilal hujjah, artinya orang yang zalim dengan kufuran, maka tidak ditunjuk sama Allah dengan argumen-argumen. Au kalladzi marra ala qaryat au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Au ra'aita kalladzi, atau apakah kamu tidak, masih nyambung di depan, alam taro ilal ladzi, sekarang au ra'aita kalladzi, atau kamu tidak mencermati atau memperhatikan kalladzi, orang, kafnya al-kafu zaidah ini artinya tambahan gitu. Tapi etikanya ketika di Al-Quran ini meskipun zaidah tidak boleh kita bilang nggak ada maknanya ini zaidah, nggak boleh. Ini tetap ada ziyadatul makna, ada ziyadatul takkid, menguatkan gitu. Meskipun secara nahwu ini zaidah. Artinya au ra'aital ladzi, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang marra ala qaryatin, yang berjalan di sebuah kampung. Hiya Baitul Maqdis, ya kampung itu adalah Baitul Maqdis. Raqiban ala himar, dia mengendarai himar. Wa ma'ahu sullatutin, dan dia membawa satu keranjang buah tin. Satu keranjang buah sullatutin, satu keranjang buah tin. Wa qaddahu asir, dan semangkok jus asir atau perasan buah. Wa huwa Uzair, dia adalah Uzair. Uzair ini ada yang mengatakan seorang wali, ada yang mengatakan seorang nabi. Uzair, orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairullah. Waqalatin Nasara masih, orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah, orang Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Allah. Itu orang-orang over begitu, ketika dianggap istimewa, oh anak Tuhan langsung gitu. Jadi apakah kamu tidak mencermati juga memperhatikan ada kisah seorang yang jalan di kampung yaitu Baitul Maqdis dengan mengendarai khimar, membawa sekeranjang buah tin dan satu mangkok jus. Dia adalah Uzair. Sementara wahiyya khawiyatun ay saqitatun ala ursiya, dan kampung ini sudah hancur, sudah roboh, bangunannya sudah roboh, ala urushiha, di atas atap-atapnya, ay sukufiha. Lama kharabaha bukhat nasr atau bukhat nasr, setelah dibinasakan, dirusak, dijajah oleh bukhat nasr atau bukhat nasr. Jadi bukhat nasr ini dianggap artinya anak dewa. Bukhat nasr itu artinya anak dewa, anak berhala. Dikatakan demikian karena ibunya ketika melahirkan itu kemudian ditaruhlah di depan berhala, ditinggal.
Kemudian nggak tahu, nggak ada orang tahu. Kemudian orang-orang ada kaum mengetahui ternyata ada anak di depan berhala, dianggap anak dewa, dianggap anak berhala, disebut Bukht Nasor. Anak berhala, anak patung. Wa kana kafiran malikul ard, ia adalah seorang kafir yang menguasai di malikul wa kana malikul fil ard masyriqan wa maghriba, di arah, jadi penguasa. Di zamannya ini ya Fir'aun lah, di zamannya Fir'aun. Di zamannya adalah karena Fir'aun itu tidak cuma di satu tok ketika zaman Musa, tidak. Fir'aun itu berdinasti, ada Fir'aun itu julukan sebuah raja yang raja di raja itu ya Fir'aun. Wa sababu takhribiha anna Bani Israil lamma tahu sallallahu alaihim Bukht Nasr fatawajjah ilaihim fi sittami'ati rayah. Jadi pada waktu itu biasa Bani Israil itu begitu, ada nabinya taat, kemudian lalai, nabinya dibunuh, taat lagi, begitu dari dulu gitu. Jadi pada waktu itu ketika Bani Israil dalam keadaan lalai, sudah antah-bantah gak karu-karuan Bani Israil. Kemudian Allah menguasakan atau mentakdirkan seorang Bukht Nasr meskipun seorang kafir untuk menghancurkan Bani Israil, termasuk di kawasan Baitul Maqdis itu. Nah, kemudian dia membawa 600 bendera. Setelah Bukht Nasr ini menguasai Baitul Maqdis, meluluh lantahkan Bani Israil, maka kemudian Bukht Nasr ini membagi 3 macam golongan. Mereka dibagi 3. Yang sebagian dibunuh, yang satu golongan dibunuh, yang satu kemudian dipindah ke Syam, tetap ditempatkan di Syam, di negeri Syam. Yang satu dijadikan budak. Satu golongan dijadikan budak, yang satu golongan dibunuh, yang satu golongan tetap tinggal di Syam. Syam ini ya sekitar Jordan, sekitar Palestina, sekitar Suriah niku Syam, daerah niku. Dataran Syam. Wa kana dzalika mi'at alaf. Nah, ini yang dijadikan yang apa namanya? Fakos ada yang dijadikan budak, ada 100.000. Faqasamu bainal muluk alladzina kanu ma'ahu fa asaba kullu wahidin arba'atan fakanu khamsatan wa 20 alf malakin. Dibagi ke 25.000 raja budak-budak ini. Masing-masing mendapat 4. Wa kana min jumlati man usir Uzair, dan sebagian dari orang-orang yang dijadikan budak ini adalah Uzair. Nah, ini urutannya begitu. Jadi setelah diluluh lantahkan Bani Israil, bangunannya roboh, mungkin kayak Palestina sekarang begitu, rusak ada karu-karuannya. Dibagi menjadi 3 golongan, yang satu dibunuh, yang satu tetap tinggal di Syam, yang satu golongan dijadikan budak. Salah satunya adalah Uzair. Uzair ini adalah orang yang tadi berjalan membawa sekeranjang buah tin dan 1 mangkok asir. Qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha, sambil ngelantur, sambil apa namanya gitu. Dan dia berkata, bagaimana Allah akan menghidupkan kembali kota ini yang sudah hancur luluh lantah setelah mati. Ini bukan dalam rangka ingkar atau dalam rangka tidak percaya, tapi isti'dhaman liqudratihi ta'ala, menganggap agung atas takdir Allah, kekuasaan Allah. Jadi ada Uzair, sebagian dari tawanan tadi, berjalan melihat puing-puing di sekitar Baitul Maqdis yang sudah luluh lantah, sambil berkata, ana yuhyi hadhillahu ba'da mautiha, bagaimana Allah akan menghidupkan kembali kota ini yang sudah luluh lantah setelah mati. Fa amatahu Allahu wa albathahu mi'ata am thumma ba'athahu qala kam labista qala labistu yawman aw ba'du yawm. Setelah Uzair berkata demikian, fa amatahu Allah, kemudian Allah mematikan Uzair. Mapan turu mati bablas. Wa albathahu, dan tetap bertempat di situ selama mi'ata am 100 tahun. Thumma ba'asahu, setelah 100 tahun dibangkitkan lagi. Setelah mati 100 tahun dibangkitkan lagi.
ai ahyahu liyuriyahu kaifa tadzalik. Dihidupkan kembali untuk apa? Untuk Allah menunjukkan caranya ya begini ini. Wong mati saja bisa hidupkan lagi, apalagi Allah tunjukkan kepada Uzair ini caranya menghidupkannya begini. Di partai ini dihidupi lagi. Qala ta'ala lahu kam labista makastahuna. Benar Allah berkata kepada si Uzair, berapa lama kamu tetap di sini tadi? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Aku di sini selama sehari atau setengah hari. Perasaannya cuma setengah hari. Ya annahu nama awalan nahar faqubido, karena dia tidur di awal siang, berarti masih pagi. Kemudian faqubido, kemudian dicabut nyawanya, dimatikan. Wa ukhya indal ghurub, dan dihidupkan lagi ketika terbenam matahari, ketika maghrib. Fadhanna annahu, napa terus ya? Yaumun naum ya. Fadhanna annahu yaumun naum. Maka dia mengira bahwa ini ya hari tidur biasa. Pagi tidur, sore bangun. Dikira begitu. Padahal ini sudah 100 tahun. Qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Kata Allah, bahkan kamu tidak, tapi kamu di sini sudah 100 tahun. Fanzur ila ta'amika atin, maka lihatlah di buahmu, buah tin. Wa syarabika, dan minumanmu yaitu asir tadi, jus, perasan anggur. Lam yatasannah, yang tidak berubah, artinya belum membusuk. Dibikin memang tidak membusuk sama Allah. Ma'atuliz zaman, padahal sudah sekian lama. Wal ha'u qila aslun min sanahat. Haknya ini ada yang mengatakan hak asal lam yatasannah. Haknya hak asal. Wakila li sakat, ada yang mengatakan hak saktah, bukan hak asli tapi ditambah hak lam yatasannah. Misalnya. Wa fi qira'atin bi khafiyah, dalam sebuah riwayat tanpa itu lam yatasan, tanpa hak lam yatasanna, tanpa hak lam yatasan, itu satu qira'ah. Jadi sama Allah memang ditakdirkan buahnya sama minumannya masih utuh, tidak berubah, tidak membusuk. Tapi wanzur ila himarika, tapi lihatlah, kemudian lihatlah himarmu tadi. Kaifa huwa, bagaimana dia keadaannya? Fara'ahu mayyitan wa idhamuhu baydun talu. Maka si Uzair melihat himarnya telah mati dan tulang belulang sudah tercerai-berai. Fa'alna dzalika lita'lama. Kata Allah, aku bikin begini agar kamu tahu. Walinaj'alaka ayatan linnas, dan untuk menjadikan kamu itu sebagai tanda bagi manusia yang lain tentang bagaimana hidup dan mati. Wanzur ilal idhami kaifa nunsizuha. Dan lihatlah kepada tulang belulang ini dari khimarmu, bagaimana kemudian aku atau bagaimana kami gerakan dan kumpulkan. Ini di qiraah kita ini kan kaifa nunsizuha. Dan kita menjenengan apa? Syiruha, kaifa nunsyiruha. Ai nuhyiha bidomin nun wa quri'a bi fathihah. Ada yang mengatakan dengan nunsiruha, ada yang nansuruha. Min ansaro wa nasaro. Ansaro yansiru atau nasaro yansuru. Lughotani, ada dua bahasa. Boleh kaifa nunsiruha atau kaifa nansuruha. Wa fi qira'atin bidhammiha wazzai. Sebagian qiraat pakai di dhammah nunnya nun dan pakai za, nunsizuha. Ini qiraat kita. Ngoten nggih. Wa fi qira'atin bidhammiha dengan di dhammah nunnya dan wazzai dan pakai huruf za. Berarti nunsizuha. Ini qiraat kita. Artinya nuharrikuha wa narfa'uha, dan kita gerakan kemudian kita kumpulkan. Kami gerakan dan kumpulkan tulang-tulang belulang ini. Di sebagian terjemah itu tidak konsisten gitu. Jadi kaifa
ada di tema itu wanzur ilal idhami kaifa nunsisuha, dan lihatlah kepada tulang belulang bagaimana kami menghidupkannya. Kalau mau diartikan menghidupkan mestinya pakai nunsiruha. Kalau nunsisuha maknanya menggerakkan dan mengumpulkan. Jadi kalau diterjemah itu sebagian ada yang bagaimana kami menghidupkannya lagi. Kalau menghidupkan berarti pakai yang nunsiruha. Kalau kira kita nunsizuha berarti menggerakkan dan mengumpulkan. Tulang belulang ini digerakkan terus kemudian tumpuk ngumpul-ngumpul jadi satu lagi. Itu berarti kaifa nunsizuha. Pakai za ya. Itu qiraah kita, qiraah Imam Asim itu kaifa nunsizuha. Enggak ada yang salah. Memang masing ada qiraah macam-macam. Ada nunsiruha, ada nansuruha, ada nunsizuha. Ada 3 macam. Dikumpulkan, digerakkan, dikumpulkan, thumma naksuha lahma, kemudian kami bungkus dengan daging. Fanadhara ilaiha. Kemudian si Uzair melihatnya, melihat tulang belulang yang bergerak-gerak, kemudian mengumpul, kemudian dibalut dengan daging. Waqad tarakabat wa qusiyat lahma, dan tersusun kemudian terbungkus daging. Wa nufikha fihi ruh, dan kemudian dititipkanlah ruh. Wanahako, kemudian meringkik. Jadi Uzair melihat langsung bagaimana tulang belulang bergerak, berkumpul, kemudian dibungkus dengan daging, kemudian ditiup roh, kemudian meringkik. Himar itu meringkik. Nek kalau kuda Pak, kuda meringkik ya. Mau ini kuda ya ngarane apa jenenge? Meringkik ya meringkik. Himar yang meringkik berarti. Makanya berbunyi. Mosok meong lah yo meringkik lah, kira-kira begitu. Kita tidak tahu pasti suara himar maksudnya. Anggap saja meringkik, artinya bersuara. Falamma tabayyana lahu dzalika bil musyahadah qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ketika falamma tabayyana lahu, maka ketika sudah jelas bagi Uzair dzalika bil musyahadah, langsung dengan menyaksikan, langsung ketok. Qala a'lamu ilma musyahadah, maka dia berkata, sekarang aku tahu dan betul-betul menyaksikan. Orang tahu dari ini, tapi tahu ilmu musyahadah, menyaksikan langsung bagaimana tulang belulang yang tercerai-berai berkumpul, kemudian dibungkus daging, kemudian hidup, dan kemudian meringkik. Ini padahal sudah mati 100 tahun. Ini namanya ilmu musyahadah, tahu dan taunya menyaksikan, dilihatnya. Tahu annallaha ala kulli syai'in qadir, tahu bahwa Allah maha berkuasa atas segala sesuatu, mampu atas segala sesuatu. Wa fi qiraatin i'lam amrun minallahi lahu. Di sebagian qiraah ada yang i'lam. Jadi falamma tabayyana lahu qala i'lam qala lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Bentuk perintah dari Allah kepada Nabi Uzair. Di sebagian riwayat, sebagian qiraah. Maka berkata setelah jelas, nampak jelas baginya kejadian tadi, maka Allah berkata iklan, ketahuilah. Bagi qiraah yang pakai iklan, annallahu ala kulli syai'in qadir. Wadhkur idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin litatma'inna qalbi. Wadhkur, dan ingatlah idh qala Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi arini, ya Rabb, Tuhanku, arini, perlihatlah kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati. Pernah Nabi Ibrahim ini berkata kepada Allah, ya Rabb, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati. Maka qala ta'ala awalam tu'min. Loh, Allah berkata, apakah kamu tidak percaya? Awalam tu'min bi qudrati, apakah kamu tidak percaya dengan kemampuanku alal ihya, atas menghidupkan? Sa'alahu ma ilmihi bi imanihi bidzalik. Allah mengatakan ini, Allah bertanya kepada Ibrahim, padahal Allah tahu bahwa Ibrahim ini iman kepada Allah. Untuk apa? Liujibahu bima sa'ala, agar Ibrahim bagaimana menjawabnya? Faya'lamu sami'un wardahu. Maka kemudian orang-orang yang mendengar itu tahu tujuannya Nabi Ibrahim.
Maka Nabi Ibrahim berkata, qala bala. Bala itu iya. Iya artinya kayak apa lagi? Iya untuk pertanyaan setelah nafi. Misalkan, adakah kamu tidak percaya? Misalkan, maka jawabannya iya saya percaya, pakai bala, bukan pakai naam. Beda misalkan, apakah kamu ragu? Apa kamu tidak percaya? Maka, iya pakai bala. Kalau apakah kamu pergi ke pasar? Maka naam, iya begitu saja. Kalau bala ini pertanyaan setelah nafi. Bala amantu, iya saya percaya, aku percaya. Walakin sa'altuka liyatma'inna qalbi ayaskunu. Tetapi aku bertanya kepada engkau agar hatiku tenang. Bil mu'ayanah al-madmumah ilal istidlal, dengan kesaksian yang dicampur dengan istidlal, mencari dalil. Memang begitu, Nabi Ibrahim itu perjalanannya kan juga ada kisah yang mencari Tuhan gitu. Melihat bulan dianggap Tuhan, ternyata hilang. Melihat matahari ternyata hilang begitu. Yang berarti memikir. Maka qala fakhud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika. Maka Allah berkata, fakhud arba'atan minat tayr, ambillah 4 ekor burung. Ambillah 4 ekor burung, fasurhunna ilaika. Bikasri shad wa dhammiha, bisa dikata fasurhunna, ada yang fasir hunna. Ai amil hunna ilaika, maka kemudian jinakkanlah. Cari 4 ekor burung, kemudian jinakkanlah. Setelah jinak, waqattih hunna wakhlut lahmahunna warishahunna. Setelah jinak, waqattih hunna, potonglah 4 burung ini. Wakhlut lahmahunna, campur dagingnya. Wis, jadi ada burung 4 dibunuh, disembelih, dipotong, dagingnya dicampur. Wakhlut lahmahunna warisahunna, dan bulu dan rapatnya dicampur. Tsumaj'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian jadikan di masing-masing burung-burung ini yang sudah 4 ekor burung yang sudah disembelih, dipotong-potong, dicampur, disebar di masing-masing gunung, min jibali ardika, campur sebar gitu. Di masing-masing gunung ditaruh potongan-potongan burung tadi. Tsummat uhunna ilaika, kemudian panggillah mereka kepadamu. Ya'ti nakasa, ya, maka mereka akan datang dengan segera. Wa'lam annallaha azizun, dan ketahuilah bahwa Allah itu maha kuat, maha tangguh. La yu'jizu syai'un, tidak ada yang bisa melemahkan satupun. Hakimun fi sun'i, dan maha bijaksana di dalam ciptaannya. Setelah Nabi Ibrahim bertanya tentang bagaimana menghidupkan orang-orang mati, maka kemudian diperintah untuk mengambil 4 ekor burung dan dibunuh dan dicerai-berai. Fakhadha tawusan, maka kemudian Nabi Ibrahim mengambil seekor merak, burung merak. Wa nasron, dan elang. Nasron itu elang. Kemudian wa ghuraban, dan gagak. Wadikan, dan ayam jantan, jago, ayam jantan. Jadi atas perintah Allah untuk mengambil 4 ekor burung, beliau mengambil merak, elang, gagak, dan ayam jantan. Kenapa demikian? Kenapa yang dipilih oleh Nabi Ibrahim itu? Ternyata ada hikmahnya. Jadi Nabi Ibrahim mengambil merak, elang, gagak, dan ayam jantan karena ini adalah simbol simbol sifat yang ada di seorang manusia. Tawus ini sebagai simbol ta'ajub atau sombong. Kemudian gagak atau elang ini simbol tentang keinginan untuk makan. Elang itu kan kuat cengkeramannya. Kalau urusan makan itu wong seekor anak hidang itu kuat, dicengkeram, dibawa terbang itu sama elang itu. Kalau urusan makan itu kuat. Itu simbol kita begitu. Kalau urusan makan itu nomor wahid masalahnya.
Dan ada kalau gagak ini rakus. Gagak ini rakus, bahkan salah satu dari sifat gagak itu pendendam. Jadi kita menyakiti gagak sentik, misalkan disentik, dia akan dendam sampai menitiskan ke anak turunnya. Misalkan dia bertelur, kemudian netes, nah ini nanti ditanamkan, itu orang dulu itu pernah nyakiti saya. Dendamnya ditenggak anaknya. Sedangkan ayam jago, ayam jantan ini simbol untuk suka nikah, menurut saya, syahwatun nikah. Ya, keempat ini ada pada diri manusia, makanya Nabi ambilnya itu, ambil merak, ambil elang, ambil gagak, dan ambil ayam jago. Wah, saya cuma baca masalahnya. Lagi wadhalika kulluhu fil insan, dan semua ini ada di diri manusia. Rakus, senang nikah, kemudian sombong, dan suka makan. Itu watak menungso itu, keempat-empat ini. Wa fa'ala bihinna ma dzukira. Kemudian si Ibrahim melakukan kepada 4 ekor burung ini apa yang disebutkan tadi. Wa amsaka ru'usahunna, dan menahan kepala-kepalanya. Kepalanya tetap di sini, dagingnya sudah dicampur dan kemudian disebar di gunung-gunung. Wa da'ahunna. Kemudian kemudian Nabi Ibrahim memanggil mereka. Merak, elang, gagak, ayam jago. Dipanggil semua. Fatatoyaratil ajza'u ila ba'diha hatta takamalat summa aqbalat ila ru'usiyya. Kemudian berterbangan semua bagian potongan-potongan ini mencari jodoh masing-masing. Meskipun sudah tercerabur ini. Jadi di gunung sana ya ada jago, ada merak, ada elangnya sama, tapi terus terbang mencari jodoh masing-masing. Setelah terkumpul, datang ke kepalanya masing-masing tadi. Insyaallah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Berapa ini? Wallahu ta'ala alam.